Lu masih ingat gak dengan kasus yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia, tepatnya pada tahun 1980-an ini? Ya, dimana kasus yang belum terpecahkan selama lebih dari 40 tahun ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Bahkan pihak kepolisian pun belum bisa memecahkan kasus ini. Apalagi kalau bukan kasus Setiabudi 13 atau Pesona 13, yaitu kasus temuan tulang belulang dan organ dalam manusia yang tersimpan di dalam kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Oke, maka dari itu kali ini gua bakal membahas kasus Setiabudi 13. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya temen atau saudara lu yang suka konten horor, konspirasi, atau kasus kayak gini. Penasaran? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, pada tanggal 23 November 1981, di pagi hari itu, keadaan Jalan Jenderal Sudirman terpantau cukup padat ya. Banyak orang mulai melakukan aktivitasnya seperti berjalan menuju kantornya, bekerja, atau ada yang lagi jogging gitu. Sebut saja Pak Suryadi Jaya dan Ade Sumarna, yaitu salah satu satpam di kantor PT Garuda Mataram Motor, mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa dengan berpatroli. Namun nih, di saat keduanya ini lagi memulai pekerjaannya, mereka ini malah terfokus terhadap dua buah kardus yang tersimpan di trotoar jalan. Saat mereka penasaran ingin mendekati dan mengecek, kedua satpam ini terkejut gitu dengan bau anjir yang sangat menyengat, serta si kardusnya ini dikerubuti dengan banyak lalat hijau. Dirasa ada hal yang gak beres. Salah satu dari satpam ini kemudian melaporkanlah temuannya ini kepada polisi lalu lintas. Namun dirasa jalanan yang mulai macet, polisi ini pun tidak merespon dari temuan kardus misterius itu. Dan kedua satpam ini pun enggan untuk membuka nih si kardusnya karena takut hal buruk bakal menimpa mereka gitu. Beberapa menit kemudian, datanglah dua orang pemulung yang melihat dua buah kardus bagus tersimpan di trotoar jalan. Tanpa ragu, keduanya ini membuka kardus itu dengan harapan ada barang bagus yang masih bisa ia jual. Namun, ketika dua kardus itu ia buka, mereka langsung berteriak histeris yang membuat satpam dan polisi menghampiri mereka. Ternyata, di dalam kardus pertama itu terdapat potongan tulang belulang yang berjumlah 13 potongan dan sepotong kepala manusia yang masih utuh. Dan di kardus yang keduanya terdapat 180 potongan daging dan organ dalam manusia yang sudah membusuk. Menemukan temuan itu, kepolisian langsung memanggil tim forensik dan melakukan olah TKP dengan harapan bisa menemukan bukti lain di TKP tersebut. Namun sepertinya si pelaku pembunuhan ini cukup cerdik. Mereka sengaja menyimpan dua kardus itu di tempat ramai agar bisa menyelipkan dua kardus tersebut. Bahkan di tahun segitu, belum banyak CCTV yang terpasang di sepanjang jalan atau di gedung-gedung, dan ini pun yang mempersulit kepolisian pada saat itu. Temuan ini kemudian diserahkan ke RSCM Cipto Mangkukusumo yang terletak di Jakarta Barat untuk dilakukan proses autopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan mengenai temuan itu, ahli forensik yaitu Dr. Mumin Idris pun dari RSCM mengungkapkan betapa sadisnya si pelaku ini dalam memutilasi si korbannya. Bahkan si dokter ini pun berbicara kalau korbannya ini seperti kambing guling. Pelaku tidak hanya memotong-motong daging korban menjadi banyak bagian, akan tetapi pelaku pun menyayat dan mengupas habis seluruh daging korban dari tulangnya. Jadi dikelupas sampai bersih gitu tulang. Dan juga tulang belulang ini pun rupanya dipotong menggunakan gergaji besi karena terdapat gesekan kecil pada tulang belulang si korban ini. Selain itu, si pelaku ini menyayat organ dalam dengan sayatan yang sangat rapi. Saking rapinya, tim forensik RSCM pun dapat dengan mudah menggabungkan kembali
potongan organ dalam si korban tersebut. Akan tetapi terdapat organ dalam yang hilang seperti anus, kantung kemih, dan pankreas. Dan perlu diketahui juga ya, kalau organ-organ dalam seperti itu kalau dijual di pasar ilegal bisa kaya raya 7 turunan. Dari hasil otopsi ini juga diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Mengapa begitu? Karena dilihat dari cara mereka memutilasi korbannya dengan sangat rapih dan cepat. Bahkan tim forensik juga yakin kalau kelompok ini adalah sekelompok orang yang ahli maupun profesional. Bahkan ahli bedah sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hanya untuk sekedar membedah bagian dari si mayatnya. Sementara si pelaku ini diduga hanya membutuhkan waktu 3-4 jam saja untuk membereteli semuanya. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan juga diduga si korban ini masih berusia 18-21 tahun, memiliki tinggi 165 cm dengan postur tubuh yang agak gemuk dan tegap, serta terdapat beberapa tai lalat yang menonjol di beberapa bagian tubuhnya. Dan juga si korban ini mengidap penyakit fimosis atau lubang kencing yang sempit pada ujung kelaminnya. Dan disinilah terdapat beberapa keanehan dari kasus ini. Pada umumnya ya, dalam kasus pembunuhan biasanya pelaku menghancurkan semua bukti yang dapat mengungkap kejahatannya. Namun dari kasus ini beda nih, tanda pengenal seperti sidik jari pada tangan, kaki, dan wajah atau kepala si korban ini masih utuh. Seolah-olah si pelaku ini mau menantang gitu para penyidik, bisa gak lu mecahin kasus ini gitu. Selain itu, terdapat bukti lain yang membuat polisi kebingungan dengan kantong plastik yang digunakan untuk membungkus daging si korban. Ternyata berasal dari bekas bungkusan buku dari toko yang terletak di Pasar Baru. Dan kantong plastik lainnya pun berasal dari supermarket yang gak jauh dari TKP. Dan juga terdapat 3 lembaran koran edisi sore terbitan tanggal 19 Agustus yang masih terbungkus dan belum dibaca sama sekali. Namun pihak kepolisian tidak dapat mengidentifikasi temuan mayat ini karena setelah melakukan berbagai penyelidikan, polisi pun tidak menemukan identitas dalam database kepolisian. Karena hal itu, kemudian kepolisian langsung membuat sketsa korban dan menyebarkannya dengan harapan ada keluarga korban yang dapat mengenalinya. Dari sketsa itulah, kebesokan harinya terdapat lebih 100 orang menemui kepolisian untuk melakukan identifikasi. Akan tetapi, sampai tanggal 26 November, kepolisian masih belum menemukan data yang cocok dengan si korban ini. Dikarenakan mayat yang semakin membusuk dan tidak ada kecocokan, maka dari itu pihak kepolisian menguburkan mayat ini di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Banyak dugaan juga dari motif pembunuhan ini ada karena balas dendam pribadi, dan si pelaku ini sengaja gitu mutilasi terus nyimpen di trotoar jalan agar si pembunuh ini merasa puas karena dendamnya itu sudah terbayarkan. Atau pembunuhan ini ada kaitannya dengan kartel perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia pada saat itu. Entahlah. Bahkan karena kasus Setiabudi 13 ini tidak bisa dipecahkan oleh kepolisian, hal ini malah menginspirasi kasus kejahatan lainnya. Di antaranya kasus mutilasi Agus Nasir yang memutilasi istrinya sendiri yang terjadi pada tahun 1989. Bagaimana menurut kalian, siapakah mayat misterius ini? Dan adakah hubungannya dengan kartel perdagangan organ tubuh manusia? Coba komen di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sekiranya teman atau saudara lo yang suka konten horor kayak gini. Gua Ridwan, cabut dulu.